Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam ibadah tengah pekan kita di kesempatan ini saudara. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah tengah pekan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepada Tuhan, kami menyerahkan waktu kami di depan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin memuji membesarkan nama Tuhan, kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini Tuhan izinkan kami bersama-sama bersekutu secara online. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah tempat di mana kami berada. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu kami di depan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang percaya adalah hati yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Hati yang mengaku Dia sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Hati yang memuliakan Dia karena kita tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi yang penuh dengan cinta, pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Dialah Kristus. Saudara, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari hati kita yang paling dalam, di mana hati kita berseru kepada Tuhan, Tuhan hatiku percaya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Nya, tetapi sebelumnya sekali lagi kita tundukkan kepala kita dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami rindu datang mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan ketika firman-Mu diberitakan, kami memiliki hati yang tunduk dan juga pikiran yang menaklukkan segala sesuatunya di bawah kaki Tuhan. Kami rindu Engkau bicara dan kami mendapatkan berkat dari suara Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10, Saudara. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah sahabat Tuhan Yesus, saudara. Sahabat Tuhan Yesus itu apa sebenarnya? Banyak di antara kita yang berpikir sahabatnya ya kita berjalan dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita mungkin di dalam keseharian kita seperti teman yang biasa kita lakukan antara teman sesama kita dan juga kepada Kristus. Tetapi yang ingin saya bawakan kepada kita bahwa sahabat Kristus tidak hanya sampai di situ. Tetapi sahabat Kristus adalah pribadi yang tahu diri, yang kita sebut sebagai hamba, saudara. Hamba adalah sahabatnya juga. Hamba tahu diri. Hamba walaupun dia anak Allah, dia sahabat Allah, tetapi dia tahu menempatkan posisinya di mana. Itu sebabnya Lukas 7 ayat 7 sampai 10 penting sekali, saudara, untuk mengingatkan kita bahwa siapa kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, tuan dan hamba mengacu pada konteks zaman itu di Timur Tengah, saudara. Bukan pada konteks zaman kini. Hamba adalah orang yang dibeli, hamba adalah orang yang dibayar lunas, hamba tidak punya hak pada dirinya sendiri, tetapi tuan yang mempunyai hamba itu. Dan di dalam konteks Lukas 17 ayat 7 sampai 10, kita tidak disebut sebagai budak. Budak itu konotasinya negatif, tetapi hamba. Dan sebenarnya saudara, budak dan hamba sama-sama tidak punya hak di hadapan tuannya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 17, kita mendapatkan di sini tuan yang baik, tuan yang ada aturan mainnya, tuan yang menempatkan hambanya pada posisinya, dan hamba juga harus menempatkan tuannya sebagai tuan, saudara. Pada konteks yang paling dekat, Yesus pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwa setiap hambanya harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena memang tugas seorang hamba itu adalah melayani Tuhan. Bahwa seorang pelayan Tuhan adalah orang yang menjaga dua hal di dalam hidupnya. Menurut iman Kristen, yang pertama adalah integritas hidupnya, saudara. Integritas hidup bicara tentang moralitas hidup kita. Integritas hidup bercerita tentang karakter kita, kejujuran kita, kesetiaan kita, ketaatan kita yang tetap harus dijaga dengan baik. Yang kedua adalah pengajaran yang diucapkan oleh bibirnya. Jadi seorang hamba tidak boleh terlalu banyak bicara. Seorang hamba harus bicara yang berfungsi efektif. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau kata-kata cacian maki, sumpah serapa, dan lain sebagainya. Dan apalagi, saudara, seorang hamba melawan tuannya melalui mulutnya, saudara. Itu sama sekali tidak boleh. Di sini dikatakan kepada kita bahwa hamba, saudara, adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumahnya. Jadi apa yang dipercayakan oleh tuannya harus diselesaikan dengan baik. Dia yang mengunci pintu, dia yang menjaga rumah dengan baik, dia mempersiapkan semua dengan baik, dan apapun semua hal yang tuannya perlukan, dia sudah hafalin tuh, saudara. Karena dia memiliki buku panduan isi hati daripada tuannya. Saudara, setelah Yesus menjelaskan hidup yang perlu dijaga,
karakternya, mulutnya, Yesus berbicara mengenai posisi hamba-hambanya. Mulai dari tingkat pelayanan tanpa terkecuali sampai tingkat di luar daripada pelayanan, yaitu keseharian kita yang sebenarnya bagi saya juga adalah melayani. Saudara usaha apapun, saudara kerja apapun, saudara adalah anak Tuhan yang melayani di bidang saudara masing-masing. Jadi pelayanan itu tidak sempit, ada di gereja saja. Pelayanan itu tidak sempit ketika kita bervokal grup, main musik, kolektor, usher di gereja, penyambut tamu dan segala macam. Tetapi pelayanan juga bicara tentang apapun yang saudara kerjakan, profesi saudara, saudara adalah pelayan Tuhan. Di dalam ayat 7, Yesus memakai gambaran secara umum diketahui pada masa itu, yaitu hubungan sebuah relasi antara Tuhan dan hamba. Dan di sisi lain, Yesus berbicara kita adalah sahabat-sahabatnya, anak-anak Tuhan. Namun di sini kita adalah sahabat anak Tuhan yang tetap pada status itu, tetapi juga kita hambanya. Jadi kita perhatikan saudara di sini, bahwa ketika Tuhan berkata kita hambanya, sahabatnya, anak-anaknya, maka jangan sampai relasi dekat kita itu membuat kita kemudian mencuri pujian yang harusnya milik Tuhan. Dengan kata lain, pelayanan bukan demi kita, pelayanan bukan karena upah, bukan demi kepuasan emosional kita yang terpenuhi, tetapi pelayanan itu adalah berorientasi pada Tuhan. Paulus pernah berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ada satu lawan Tuhan, saudara, di dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Bahwa seringkali kita melakukan semua hal untuk diri kita. Untuk memenuhi kebutuhan emosional kita, memenuhi kebutuhan fisik kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita di sini diajak saudara untuk berorientasi pada kemuliaan Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, saudara, tetap melayani Tuhan. Menarik sekali Ibu Teresa yang bertanya pada seorang pemuda yang melamar pelayanan, saudara. Pertanyaan Ibu Teresa begini kepada pemuda itu, mengapa engkau melayani? Pemuda itu menjawab, kasihan mereka yang miskin dan papa. Jadi anak muda ini punya hati yang berbelas kasih, melihat orang-orang miskin itu kasihan. Ibu Teresa menolak anak muda itu. Kita mungkin bertanya, loh kenapa? Bukankah anak muda itu punya hati yang mengasihi, hati yang kasihan melihat orang itu, saudara? Sebenarnya kalau kita menggali lebih dalam, yang diinginkan oleh Ibu Teresa bukan jawaban karena kasihan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau orang yang melihat segala sesuatu yang ia lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka dia tidak akan pernah berhenti melayani siapapun orang itu. Tetapi kalau faktor kasihan, suatu saat orang itu cukup makan, cukup pakai, berlebih, apakah kasih itu masih ada atau tidak? Tetapi kalau untuk kemuliaan Tuhan siapapun dia, saudara akan melayani. Yang kedua, pelayanan itu apa, saudara? Pelayanan itu adalah mencari jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Jadi tidak sekedar saudara menunaikan tugas kita. Jadi yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah menjadi teladan, menjadi contoh bagi Kristus. Sehingga orang melihat kita, kata Matius, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Dan di sisi lain Tuhan mengatakan bahwa ladang itu sudah menguning, sudah siap dituai. Siapa penuainya? Hamba-hambanya, saudara. Hamba-hambanya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, yang melakukan apa yang harus dilakukannya, yaitu berusaha mengabarkan Injil melalui verbal atau non-verbalnya, melalui semua tindakan hidupnya, kasihnya, dan lain semuanya, saudara. Dengan tujuan bahwa saya harus jadi garam dan terang dunia, di mana nantinya orang melihat saya memuliakan Bapa di surga. Saudara, di dalam pelayanan juga, di dalam ayat 8-9, di sini Tuhan mengatakan bahwa hamba itu tidak boleh mengatakan dia sudah berkorban atau menuntut jasa di dalam melayani Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah melayani puluhan tahun, suatu saat saudara tertimpa musibah, kita tidak bisa ngomong, Tuhan aku ini sudah begini, aku sudah begini, lalu Tuhan tidak memberikan aku yang terbaik. Tidak bisa, saudara. Kita diselamatkan Tuhan sudah anugerah yang sudah tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudara diajak melayani Tuhan, itu sudah Tuhan buka pintu menjadi mitra saudara,
Dan itu anugerah yang besar. Jadi ketika kita mengalami apapun yang ada di luar daripada ekspektasi dan pengharapan kita, keinginan impian kita, sebuah musibah ataupun apalah namanya, saudara tidak boleh kemudian mengatakan aku sudah begini, Tuhan harus begitu. Adakah Tuhan berterima kasih kepada hambanya setelah hambanya melakukan pekerjaannya? Tidak, saudara. Hambanya harus berterima kasih karena sudah dibayar lunas, diberikan anugerah yang luar biasa. Pelayanan adalah keharusan. Saudara dicipta Tuhan, saudara punya hidup yang berarti, saudara menjadi berharga karena saudara memiliki relasi dengan Tuhan. Kita semua menjadi sampah-sampah, kita semua menjadi orang-orang yang tercela ketika Tuhan tidak mau mati bagi kita. Tapi ketika dia mengambil keputusan mengasihani saudara, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung sekali di hadapan Allah. Itu sebabnya tidak ada kata jasa ketika kita melayani Tuhan. Kita tidak ada kata berkorban, saudara. Berkorban itu berarti kita mengorbankan diri. Tetapi kita memberikan diri kita oleh karena kita tahu bahwa Tuhan sudah beri dirinya bagi setiap kita. Jadi saudara begini, ada orang berkata, aku lelah bekerja di ladang Tuhan. Aku capek bekerja di ladang Tuhan, capek melayani Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, ada lagu yang menarik, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah, saudara. Tetapi harus kita akui di dalam dunia yang real ini bahwa kita punya fisik bisa lelah melayani Tuhan. Tapi ketika saudara lelah secara fisik tetapi hati saudara penuh sukacita, pelayanan saudara itu sudah benar. Tetapi jika saudara melayani fisiknya capek, hatinya capek, saudara, kita perlu refleksi diri kita dan pemahaman kita tentang pelayanan. Kita perlu melihat diri kita untuk apa kita hidup. Kita perlu melihat integritas kita, sikap kita, karakter kita. Refleksi baik-baik hidup kita. Apakah benar saya memakai waktu yang adalah anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya? Saudara, seorang sahabat itu akan memberikan apa yang terbaik bagi sahabatnya. Kalau saudara anggap Tuhan sahabat saudara, saudara memberikan yang terbaik. Kalau saudara ada seorang anak dan saudara akan beri yang terbaik untuk bapak saudara, untuk orang tua saudara. Dan saudara hamba saudara akan beri yang terbaik untuk Tuhan saudara. Kenapa saudara? Karena saudara sudah dikasih dengan kasih yang mahal sekali. Saudara dan saya sudah diampuni dengan pengampunan yang luar biasa. Sehingga kita harus berkata terima kasih karena Tuhan masih mau pakai saya. Terima kasih karena Tuhan masih ingat saya. Terima kasih karena Tuhan masih manggil saya. Terima kasih Tuhan masih ingat saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Allah yang tidak berkesudahan. Kami menyerahkan waktu kami di depan ke dalam tangan-Mu sebab kami percaya bahwa Setiamu lah yang telah memanggil kami jadi mitranya Tuhan. Dan kami hendak Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan sebagai sahabat Allah, sebagai kekasih hati Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Kami menyerahkan waktu kami di depan ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga kami, berkati kami. Berkati bangsa negara kami, berkati keluarga-keluarga Kristen, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Supaya semuanya di dalam ranah untuk memuliakan Engkau. Terpuji nama Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.